Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ekologi Lingkungan. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ekosistem dan topik yang akan saya sampaikan itu adalah tentang aliran energi pada ekosistem. Nah, jadi kita mulai dulu dari definisi ya. Energi itu kan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan sendiri itu jenisnya banyak, misalnya ada makan, minum, berlari, jalan, melompat, terbang, bahkan tidur sekalipun itu adalah suatu pekerjaan. Nah, setiap kita melakukan pekerjaan tersebut, itu terjadi perpindahan energi. Dan rangkaian sistem perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya itu kita sebut sebagai aliran energi atau energy flow. Nah, eh, aliran energi pada ekosistem. Mengapa kita perlu bahas pada ekosistem? Karena setiap ekosistem itu memiliki proses aliran energi yang berbeda. Misalnya kita lihat di sini ada contoh dari aliran energi pada ekosistem terestrial dan ada juga pada ekosistem akuatik. Walaupun berbeda, secara umum mereka akan mulai dari proses paparan atau pancaran sinar matahari. Yang mana si cahaya matahari ini dimanfaatkan oleh produsen atau tanaman kalau pada ekosistem terestrial ini untuk berfotosintesis, untuk tumbuh, dan untuk cadangan energi mereka sendiri yang mereka simpan. Nah, energi ini itu kan tidak semuanya dipakai oleh si tanaman ini. Ada energi yang misalkan selain yang dari fotosintesis dan tumbuh tadi, ada yang terbuang ke alam, ada yang dikonsumsi oleh konsumen, dan konsumen pun sama. Mereka berburu, mereka berlari, mereka kemudian dimakan lagi oleh konsumen lain. Itu terjadi perpindahan energi. Sampai akhirnya si konsumen tingkat akhir atau top predator yang tidak punya pemburu lagi di atasnya, itu mereka mati dan terdekomposisi bangkainya. Nanti hasil dekomposisinya tersebut juga bermanfaat bagi tanaman sebagai unsur hara. Ya, itu menyediakan nutrisi juga bagi mereka ya untuk tumbuh, untuk berfotosintesis. Ya, jadi selama proses-proses ini terjadilah aliran energi. Sama halnya dengan aliran energi pada ekosistem akuatik ya, dimulai dari fotosintesis oleh fitoplankton yang kemudian dikonsumsi oleh zooplankton dan dikonsumsi lagi oleh ikan-ikan lainnya. Maka ikannya pun kan ada yang semakin besar ukurannya, mereka makan yang semakin kecil, dan ikan-ikan ini pun di dalam laut itu mereka uh, ini ya ada yang berkembang biak, kemudian ada yang uh, menghasilkan feses, kemudian ada yang mati, dan feses ataupun bangkai dari organisme tadi juga bisa menghasilkan bahan nih ya, bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini juga nantinya dimanfaatkan lagi oleh manusia. Nah, selama proses-proses ini terjadilah aliran energi. Dan berbicara tentang energi, eh, tidak bisa lepas dari yang namanya hukum termodinamika. Kita juga sudah bahas ya sebelumnya pada bab asas-asas ekologi yang mana salah satunya itu adalah hukum termodinamika yang pertama, yaitu tentang kekekalan energi yang bunyinya energi ini tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat berubah wujud menjadi bentuk energi lain. Ini uh, bisa kita kaitkan dengan proses aliran energi pada ekosistem ya, bahwa sebetulnya jumlah energi yang ada di hidup kita ini sama aja dari dulu gitu, konstan. Hanya saja wujudnya yang berbeda. Jadi ada sekarang manusianya lebih banyak, tapi ada populasi hewan yang udah punah, ada tanaman yang melimpah, ada yang tanamannya justru semakin langka. Nah, itu energi-energi tersebut berubah menjadi wujud lainnya. Kemudian hukum termodinamika yang kedua yang berbunyi atau yang membahas tentang perpindahan si energi ini. Dan misalnya salah satunya adalah perpindahan energi panas, di mana energi panas ini berpindah dari tempat yang memiliki suhu yang berbeda. Dan
dibahas juga pada hukum termodinamika yang kedua ini bahwa perpindahan atau perubahan energi itu tidak akan 100% efisien. Misalnya dari energi A 100% menjadi B, tidak. Tapi dari A ada yang menjadi B, ada yang menjadi C, dari B ada yang terbuang juga tidak jadi apa-apa, itu ada. Contohnya bahan bakar pada kendaraan. Jadi bahan bakar yang mungkin berasal dari fossil fuel tadi, itu tidak 100% menjadi energi gerak yang terjadi pada mesin atau kendaraan, tapi justru lebih banyak yang berubah menjadi panas. Yang panasnya itu mengalir pada mesin, ada yang keluar ke atmosfer. Nah, itu contoh dari hukum termodinamika yang kedua. Dan aliran energi ini pun menghasilkan reaksi-reaksi ya. Ada reaksi exotherm dan ada juga endotherm. Kita mulai dari yang exotherm. Contoh yang bisa dipakai pada reaksi ini adalah kayu bakar. Nah, jadi kayu bakar itu sebetulnya saat dia diam saja, dia punya energi potensial. Energi potensial ini kemudian diubah bentuknya menjadi energi panas. Caranya adalah dengan dibakar salah satu ataupun beberapa bagian dari si kayu bakar ini, yang mana menyebabkan adanya perpindahan energi panas. Dan energi potensial inilah yang tadinya ada pada saat dia istirahat atau diam, itu berubah menjadi api dan dia melepaskan panas atau kalor. Kemudian yang kedua ada reaksi endotherm yang bisa kita lihat contohnya pada proses fotosintesis. Jika exotherm itu melepaskan energi keluar, kalau endotherm itu dia menyerap energi dari luar ke dalam. Misalnya ini dari energi kalor yang dihasilkan oleh uh, cahaya matahari. Dia ubah menjadi energi-energi kimia, energi-energi kimia yang contohnya menghasilkan oksigen, kemudian juga ada uap air. Nah, itu ya, itu adalah reaksi-reaksi yang terjadi dari proses perpindahan energi ini. Selanjutnya ada juga istilah yang dikenal dengan produktivitas ekosistem. Jadi kita lihat ya dari matahari ini kan dia melepaskan energi ya, berupa cahaya dan juga panas. Kemudian di bawahnya itu ada berbagai organisme, baik yang autotrof ataupun heterotrof, yang mana masing-masing organisme itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap dan menerima energi. Dan bisa kita lihat pembagiannya untuk produktivitas ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu yang sekunder dan juga yang primer. Kalau yang primer ini dia adalah produktivitas pada organisme autotrof atau yang menghasilkan energi sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat contoh ya dari yang autotrof ini adalah tanaman. Tanaman. Setiap tanaman yang ada pada setiap ekosistem yang berbeda itu memiliki kemampuan dalam mengubah eh, energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Jadi memiliki kecepatan dan kemampuan yang berbeda. Tapi yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap dan mengubah energi matahari itu adalah hutan hujan tropis dan juga hutan bakau atau mangrove. Kemudian ada juga yang produktivitas sekunder itu pada organisme heterotrof. Di sini ada contohnya ya dari konsumen yang tingkat pertama. Jadi dia juga mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengubah bahan organik yang mereka dapatkan dari produsen untuk menjadi energi baru dalam tubuhnya. Nah, itu jadi hal-hal tersebut dikatakan sebagai produktivitas ekosistem. Dan produktivitas ekosistem sendiri itu ada yang kotor, ada juga yang bersih. Misalnya produktivitas primer kotor, PPK. Contoh pada autotrof itu misalnya proses fotosintesis. Kemudian kalau yang primer bersih itu yang dipakai untuk proses pertumbuhan. Jadi berbeda ya. Produktivitas primer itu dibagi menjadi yang kotor dan bersih. Sama halnya dengan yang sekunder. Ada sekunder kotor, ada yang sekunder bersih. Nah, ini menjadi tugas pertama. Jadi tugas pertama kalian mencari ya, eh, kalian coba jelaskan dan kalian cari contoh tentang empat produktivitas ini. Di produktivitas primer kotor, primer bersih, sekunder kotor, sekunder bersih. Kalian jelaskan
pengertiannya apa, kemudian berikan contoh yang ada pada ekosistem itu seperti apa. Itu jadi tugas yang pertama. Oke, selanjutnya, nah, eh, pada ini juga ya, pada ekosistem juga dan juga pada aliran energi, kita perlu memahami tentang trophic levels atau tingkat trofik, di mana tingkat trofik ini merupakan posisi organisme dalam rantai makanan ataupun eh, pada saat mereka memperoleh energi. Kita lihat di sini ada contoh dalam bentuk piramida dan juga bentuk diagram alir yang menunjukkan bahwa kalau piramida ini ya, semakin tinggi tingkatannya, misalnya produsen dan yang paling atas itu top konsumen lah ya, quaternary atau top konsumen. Itu jumlahnya pasti selalu lebih banyak produsen. Nah, itu kalau misalkan lingkungannya sehat. Kemudian primary consumer itu jumlahnya lebih banyak dari secondary consumer. Secondary consumer lebih banyak juga dari eh, tertiary consumer dan lainnya ya, karena ini berkaitan dengan keseimbangan alam. Setiap eh, semakin tinggi itu, semakin tinggi tingkat eh, berkurangnya energi dan biomasa yang dimiliki oleh makhluk-makhluk tersebut itu berbeda. Kemudian juga contoh kedua yang ada pada diagram ini itu menunjukkan eh, proses ini eh, tingkat juga ya, tingkat trofik tapi dalam bentuk diagram alirnya. Di secara garis besar dibagi menjadi produsen, konsumen, ini herbivora dan predator, dan ada juga decomposer ya. Produsen, konsumen, ada satu lagi poser. Dan selama proses ini ya, selama proses saling makan memakan dan kemudian ada proses hewan yang meninggal, itu semuanya itu saling berkaitan dan bisa digambarkan ke dalam food chain atau rantai makanan. Nah, rantai makanan ini juga eh, itu adalah salah satu dari proses aliran energi. Tapi aliran energinya terjadi dari proses makan memakan yang bersifat satu arah. Kayak jadi rantai makanan sifatnya itu satu arah. Dan rantai makanan sendiri pun dibagi lagi jadi tiga ya. Ada rantai makanan yang rerumputan, detritus atau saprofit, dan yang parasit. Yang rerumputan ini atau grazing food chain ini adalah contoh yang umum dipakai, yang sering dipakai seperti ini. Jadi dimulai dari tanaman atau rerumputan pada konsumen, konsumen yang lebih tinggi dan dekomposer. Sementara untuk saprofit atau detritus itu justru dimulai dari bahan sisa ataupun bangkai. Jadi detritus itu bangkai, bahan sisa-sisa itu contoh ataupun yang tidak terpakai seperti daun kering. Kalau feses juga, kalau saprofit itu bangkai. Kemudian dari ini ya contoh yang detritus ini misalnya ayam yang memakan daun kering. Jadi daun kering ini sebetulnya kan dia sudah tidak menghasilkan eh, energi fotosintesis lagi, tapi dia tetap menjadi tahapan awal pada rantai makanan. Kemudian juga ada feses sapi atau feses apapun yang dimakan oleh lalat, oleh kumbang, kumbang badak. Ini termasuk rantai makanan saprofit. Kemudian yang parasit ini dia justru eh, terbalik ya dari yang rerumputan ini. Kalau yang parasit ini dia dimulai dari eh, ya bakteri-bakteri atau misalkan cacing yang kemudian dimakan oleh eh, konsumen ya, baik itu bisa konsumen tingkat pertama, maksudnya bisa herbivora, bisa karnivora. Kemudian hewan yang makan parasit itu sakit dan mati. Kemudian dia langsung terdekomposisi oleh dekomposer. Nah, itu bedanya ya. Perbedaan antara rantai makanan. Tapi yang sama itu jelas bahwa rantai makanan bersifat satu arah. Ya, jadi ada perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan tadi itu bersifat
satu arah. Kalau jaring-jaring makanan itu lebih dari satu arah, bisa dua atau tiga, empat, lima banyak. Jadi kalau rantai makanan rusa dimakan oleh serigala, serigala mati, terdekomposisi, dimanfaatkan lagi oleh tanaman dan lainnya. Kalau untuk yang food web atau jaring-jaring makanan, ini adalah bisa dikatakan sebagai gabungan dari berbagai rantai makanan. Jadi misalnya eh, ada belalang yang makan ini ya, makan makan rumput atau makan tanaman, dia dimakan lagi oleh burung, oleh tupai. Tupai ini dimakan oleh serigala, oleh ular, ular dimakan lagi oleh elang. Ini lebih banyak, lebih kompleks lagi. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Oke, selanjutnya eh, ada juga siklus biogeokimia. Jadi ini gabungan ya dari bio, geokimia. Jadi yang namanya siklus biogeokimia itu adalah perpindahan senyawa kimia dari lingkungan, baik yang komponen abiotik ke tubuh organisme selaku komponen biotik, lalu lepas lagi ke komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini kan bisa tanah, bisa udara, air, itu yang dimaksud dengan si geo ini. Sementara bio ini komponen biotiknya dan kimia itu adalah senyawa kimianya. Dan tentunya semua elemen kimia itu memiliki siklusnya masing-masing. Kan ada banyak ya elemen kimia. Tapi yang sering dibahas dalam ekologi itu adalah ada beberapa. Di antaranya ada siklus nitrogen, fosfor, karbon, oksigen, bisa juga siklus hidrologi ya, air. Nah, itu termasuk semuanya biogeokimia. Misalnya untuk yang karbon dan oksigen ini contohnya ada pada proses ini ya, proses fotosintesis tadi. Kemudian juga siklus karbon ada pada eh, industri atau mesin, kendaraan itu terjadi siklus karbon. Untuk nitrogen ini yang berkaitan dengan eh, perubahan dari si uh, amonia kemudian yang dihasilkan dari bakteri, kemudian juga dia dinitrifikasi lagi oleh kemudian kemudian nanti si nitratnya ini lepas lagi ke alam. Kalau fosfor juga sama ya. Itu misalnya kalau fosfor ini dia pada pupuk pupuk yang dipakai oleh petani untuk menyuburkan tanah atau tanamannya. Nah, itu kan terjadi perpindahan ataupun perputaran fosfor. Nah, semua ini nanti akan dibahas lagi lebih lebih jauh ya. Eh, akan ada bab tersendiri tentang tentang ini, sorry, ini ada yang pindah. Nanti akan ada babnya sendiri untuk siklus biogeokimia. Nah, setelah ini lanjutan dari yang tadi ya kan kita lihat tadi pada bagian apa itu trophic level atau tingkat tropik itu ada piramida. Nah, piramida yang pada trophic level itu bisa dibilang sebagai piramida ekologi, yaitu gambaran susunan antar tropik yang disusun berdasarkan eh, ini populasi, biomasa, dan energi. Maka dari itu, piramida ekologi terdiri dari tiga, ada piramida energi, biomasa, dan populasi. Nah, di sini juga terlihat ya terlihat jelas bahwa persentase energi yang dilepaskan pada setiap tingkatan ini ya tingkatan trofik itu berbeda. Juga dengan biomasa. Biomasa juga kalau ini ya biomasa dan populasi. Jadi semakin tinggi tingkatnya itu justru biomasa dan jumlah populasinya itu berkurang. Karena yang tadi dijelaskan juga bahwa eh, mereka ini kemampuan untuk menyerap
energi dari mataharinya kan lebih bagus. Dan mereka ini yang ada di lantai piramida paling bawah itu mampu menghasilkan energi sendiri dari proses fotosintesis. Tapi yang lainnya itu mereka harus makan dari produsen. Dan ini berkaitan juga dengan asas ekologi yang sebelumnya dibahas bahwa jika ada terjadi hilangnya satu spesies, itu akan mengubah tatanan dari ekosistem. Sama halnya juga jika misalnya muncul sumber daya secara tiba-tiba dalam waktu yang cepat, misalnya air yang melimpah tiba-tiba itu juga bisa merubah tatanan tatanan ekosistem dan termasuk di dalamnya perubahan aliran dari ekosistem. Nah, jadi itulah dia yang bisa dibahas terkait eko aliran energi pada ekosistem. Jadi tadi ada tugasnya satu untuk mem- membahas tentang produktivitas ekosistem eh, produktivitas ekosistem yang eh, primer bersih, primer kotor, sekunder bersih dan sekunder kotor. Silakan bahas pengertiannya apa dan contohnya apa. Tadi sudah dikasih clue juga. Kalau yang kotor itu respirasi, fotosintesis. Kalau yang pertumbuhan itu yang eh, bersih. Tapi kalian coba cari lagi lengkap dengan angka lah berapa persen setiap produktivitasnya itu. Dan yang kedua tugasnya adalah untuk membuat rangkuman ya, resume atau rangkuman dari video ini. Video ini. Kalau kemarin kan sudah bahas tentang ekosistem, ada asas-asas ekologi dan lainnya. Sekarang silahkan kalian bahas. Jadi ada dua tugasnya. Oke, itu saja dari saya pada perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.